warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabarnya sekarang? Oke, bertemu lagi sama Ibu untuk belajar produk kreatif kewirausahaan. Sebelum mulai pembelajaran, ya Ibu minta untuk AM untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk apa? Dipersilakan memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran atau bagaimana kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa ilmu yang nanti kita cari, ilmu yang kita dapat itu semua bisa bermanfaat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu hari ini ada yang sudah hadir? Tidak. Ya, siapa? Oke, Ade Riana sama? Oke ya. Hari ini kita mau belajar tentang biaya produksi prototipe barang dan jasa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang prototipe barang sama jasa, Bu. Oke, terima kasih ya Dinda untuk jawabannya. Ya, benar ya. Jadi kalau kalian ingat kemarin kita itu belajar tentang prototipe barang dan jasa. Jadi materi yang kemarin itu berkesinambungan sama materi kita yang sekarang. Berkesinambungannya apa? Kalau kemarin kita belajar gimana caranya mendesain barang dan jasa gitu ya. Kalau sekarang kita hitung nih gimana caranya pada saat kita membuat barang dan jasa, biaya yang akan kita keluarkan untuk barang dan jasa yang kita buat itu berapa. Jadi berkesinambungan. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan nih kompetensi dasar atau kompetensi minimal yang harus dicapai sama kalian, gitu ya, dalam mempelajari biaya produksi prototipe barang dan jasa. Kompetensi dasar yang pertama itu yaitu kalian bisa menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menghitung biaya produksi prototipe produk barang dan jasa. Nah, indikatornya apa? Kalian bisa mencapai kompetensi dasar tersebut gitu. Indikatornya kalau kalian itu satu, bisa memahami unsur dan jenis-jenis dari biaya produksi barang atau jasa. Kemudian bisa juga menghitungnya. Kemudian menunjukkan ya jenis biaya produksi barang dan jasa. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini juga gitu ya. Setelah kalian mempelajari biaya produksi barang dan jasa, kalian nanti bisa memahami unsur biaya dan jenis biaya produksi. Kemudian menghitung serta menunjukkan jenis-jenis biaya produksi barang dan jasa dengan tepat gitu, atau dengan benar. Oke, sebelumnya ya, dulu tanya dulu. Kira-kira kalau kita mempelajari biaya produksi barang dan jasa, manfaatnya itu apa? Manfaat dari mempelajari biaya produksi barang dan jasa. Ada yang bisa jawab? Biar bisa nentuin keuntungan yang mau diperoleh, Bu. Oke, bisa menentukan keuntungan yang mau diperoleh. Oke, betul. Ada lagi? Oke, Rido dulu apa dok? Biar tahu kalau kita mau bikin oleh itu modalnya harus berapa. Oke, modalnya berapa gitu ya yang dikeluarin. Terus siapa lagi tadi? Dinda. Oke, Dinda. Supaya lebih mudah menentukan barang yang harga jual. Oke, menentukan apa ya? Harga jualnya mungkin ya. Terus ada lagi? Ya, Vin? Biar tahu itu bisa kira-kira uang yang kita lakukan buat kalau mau memproduksi itu. Oke, jadi biar nggak boros ya, kita tahu gitu biaya produksi yang harusnya dikeluarkan itu berapa. Ya. Jadi dari jawaban teman-teman kalian itu sebenarnya benar semua, ya, nggak ada yang salah. Gitu. Yang salah itu mungkin yang nggak jawab ya. Nah, jadi kira-kira manfaatnya itu apa? Yang pertama, kalau dari sini ya, menentukan jumlah biaya produksi dengan tepat.
dengan tepat. Ya, menentukan jumlahnya karena kita sudah mulai menghitungnya. Itu yang pertama. Kemudian mengendalikan. Ya, jadi nggak cuma menentukan tapi bisa mengendalikan nih. Dia tadi benar nggak boros, gitu ya, nggak mubazir uangnya kita keluarkan untuk membuat suatu barang. Kemudian mengambil keputusan jangka pendek. Maksudnya apa mengambil keputusan jangka pendek? Jadi kan kalau misalnya kita memproduksi suatu produk gitu ya, kan ada hal-hal yang lain yang kita rencanakan mau jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Dengan kita menghitung dari sekarang, jadi bisa memutuskan keputusan jangka pendeknya gitu. Apakah kita mau mengekspansi, apakah kita mau memproduksinya jauh lebih banyak gitu ya, atau hal-hal yang lainnya. Jadi jangka pendek itu bisa kita putuskan. Kemudian menentukan harga jual produk. Nah tadi ada yang sudah menyebutkan uang yang kita keluarkan untuk membuat suatu barang itu berapa sih? Ya misalnya kita mau bikin apa nih? Buku, ya. Untuk memproduksi satu buku ini ngeluarin uang nih 10.000 gitu. Nah, rate keuntungan yang mau kita ambil berapa? Misalnya 5.000. Berarti harga jual yang mau kita tentukan ke konsumen berapa? 15.000 ya. Jadi kita bisa menentukan tuh harga jual yang mau kita jual ke konsumen itu berapa. Kalau kita mempelajari biaya produksi barang dan jasa. Kemudian menghitung laba dan rugi. Jadi jelas keuntungannya itu berapa gitu yang mau kita ambil. Kemudian menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Hai, jangan ngantuk dong ya. Oke, jam menjelang zuhur ya. Oke. Nah, ini sebelum kita mau belajar hitung-hitung biaya produksi barang dan jasa, kita mau SBQ dulu nih. SBQ-nya ini hitungan matematika sederhana. Nah, itu ada di situ. Ya. Ini pertanyaannya nih, kelihatan ya di layar. Sok silakan untuk mengisi kolom yang di atas nih. Yang pertama silakan isi di papan tulis. Untuk pertanyaan pertama ada yang mau? Ada yang bisa? Oke, Kiki, silakan Kiki. Berapa Kiki kira-kira Kiki? Maju sok di sana. Ya. Gampang ya ini. Mana Kiki? Silakan ya. Nah. Jawabannya berapa Kiki? 9. Oke. 54 dibagi berapa yang hasilnya 6? Ya, betul. 9 ya. Oke, lanjut untuk kolom yang sebelah sini. Siapa? Ada yang mau? Oke. Silakan. Siapa namanya? Fahrul. Oke, mangga Fahrul. Boleh. Yang itu dulu boleh. Berapa itu? Berapa tambah 18 hasilnya 42. Hasilnya berapaan? 24. Betul ya? Nah, untuk yang sini siapa? Oke. Berapa jawabannya? 7. 7, oke. Ya, betul ya. 7 ditambah 23 sama dengan 30. Selanjutnya ada lagi? Oke, sok silakan. Berapa? Oke, ya. 6 dikali 5 sama dengan 30. Selanjutnya ada berapa kolom lagi? 2. Oke. Siapa lagi? Ayo. 42 dibagi berapa yang hasilnya sama dengan 6? Oke. Silakan. Tujuh. Oke, selanjutnya. Yang terakhir siapa? Oke, yang terakhir. 161 dibagi berapa yang sama dengan
23. Ya, so silakan ditulis. Berapa hasilnya? 7. Orang ragu. So silakan ditulis. Nah, sebelum ke materi nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini nanti apa ya namanya? Kalian akan distimulus untuk menemukan solusi dari masalah yang ditampilkan. Masalahnya itu apa? Masalah yang nanti Ibu munculkan itu adalah bagaimana yang ada di video ini menerangkan biaya produksi dari sebuah produk, yaitu produknya adalah produk kaos. Jadi nanti kalian itu menganalisis biaya-biaya apa saja sih yang timbul gitu ya untuk membuat suatu produk kaos gitu. Ya, jadi sebelumnya digambar dulu. Oke, kalau suaranya tidak muncul, nanti Ibu bagikan linknya ya. Link videonya nanti kalian bisa cek di HP kalian. Untuk menganalisis tadi perintah tentang menganalisis biaya-biaya yang timbul untuk membuat suatu produk kaos. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada macam-macam biaya. Bisa disebutkan apa saja? Oke, yang tadi kalian sebutkan itu namanya unsur-unsur dari biaya. Jadi, ya kalau misalnya kita mau membuat suatu produk barang gitu ya, unsur-unsur ini tuh pasti ada, gitu ya. Mau bikin kursi nih ya, bahan bakunya pasti ada. Bahan bakunya apa nih kalau misalnya ini meja? Kayu, gitu ya. Untuk membeli kayu pasti kan mengeluarkan biaya. Gitu. Kemudian bahan pembantu misalnya kayak apa? Paku. Nah, ya seperti itu ya. Terus upah tenaga kerja dan lain-lainnya sampai dengan biaya penunjang. Jadi ini adalah unsur-unsur biaya. Ini pasti ada pada saat kalian memproduksi suatu produk, gitu ya, atau barang. Seperti itu. Nah, kemudian jenis biayanya. Nah, ini untuk jenis biayanya terbagi menjadi dua. Ada biaya eksplisit, ada biaya implisit. Yang eksplisit
yang eksplisit itu adalah biaya yang nyata-nyatanya dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi. Jadi ngeluarin biayanya tuh jelas, gitu ya. Mau bikin meja jelas biaya yang dikeluarkannya itu apa, buat beli bahan baku, gitu ya. Buat ini beli besi, beli apa namanya kayu itu kelihatan. Untuk upah tenaga kerjanya itu namanya eksplisit. Nah kalau implisit itu sulit diidentifikasikan. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita mau promosi gitu ya, pakai kendaraan gitu. Tapi kendaraannya itu pribadi, bukan kendaraan milik perusahaannya. Itu kan susah ditaksirnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya eksplisit itu jelas gitu ya, biaya yang dikeluarkan untuk apa. Kalau implisit itu sama-sama sulit untuk diidentifikasikan. Bedanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini kan dari judulnya ada biaya produksi barang dan jasa atau barang atau jasa. Masih ada yang ingat nggak bedanya barang dan jasa itu apa? Ya, apa? Bedanya kalau barang itu produknya bisa dilihat dan manfaatnya bisa dirasakan. Kalau buat jasa itu produknya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya bisa dirasakan. Oke, ya, terima kasih buat Ako untuk jawabannya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Ako. Bedanya barang sama jasa, kalau barang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya. Gitu ya. Ini meja bisa dilihat? Bisa. Dirasakan manfaatnya? Bisa. Kalau jasa contohnya apa? Tempat cukur rambut. Ya. Yang tadi kan tidak bisa dilihat ya? Cuman bisa dirasakan. Cukur rambutnya dijual nggak? Ya, mamang tukang cukurnya? Enggak, tapi jasa mencukurnya. Gitu ya. Jadi itu bedanya barang sama jasa. Dan hal itu juga gitu ya mengakibatkan pada saat membuat biaya produksi barang dan jasa juga jadi berbeda. Gitu. Berbedanya apa? Nah, kalau di dalam perusahaan jasa, HPP-nya disebut cost of revenue. Tidak ada HPP, alasannya kalau di jasa tuh nggak punya stok barang, nggak ada. Kalau misalnya yang produk gitu pasti kan ada stok barangnya. Kalau jasa itu tidak. Kemudian di perusahaan jasa itu tidak mengenal istilahnya bahan baku. Beda kalau misalnya produk pasti ada bahan bakunya. Ya. Nah selanjutnya biaya produksi jangka pendek hubungannya dengan tujuan biaya. Ada direct cost, indirect cost. Sebenarnya sama aja. Yang direct cost sama indirect cost itu seperti yang tadi eksplisit sama implisit. Nah, kemudian ada biaya produksi yang hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nanti nggak maksudnya perubahan volume kegiatan? Beda kan kalau misalnya lagi memproduksi barangnya banyak, ya banyak gitu ya. Kalau misalnya lagi sedikit, pasti biayanya itu akan beda. Tergantung volume. Yang pertama itu ada namanya biaya tetap total, ya. Atau kalau itu total cost deh, gampangnya. Total cost itu total cost didapat dari apa perhitungannya? Tuh, biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya, jadi udah tinggal ditambahin aja variabel cost sama fixed cost. Kalau ditambahin itu udah total aja. Pokoknya biaya itu ada biaya tetap sama variabel. Bedanya kalau biaya tetap gitu ya, si perusahaan mau memproduksi ataupun tidak itu biaya akan tetap dikeluarkan. Contohnya kayak biaya sewa gedung, ya itu kita bayar nih selama 1 tahun, 2 bulan nggak produksi nih, ya itu tetap dikeluarin itu
uang yang 2 bulan nganggur nggak produksi itu makanya kenapa disebut biaya tetap ya. Kemudian kayak biaya karyawan, gaji karyawan, dia mau memproduksinya 1.000, tidak memproduksi, gaji karyawan misalnya ditetapkan sebulan itu 2 juta, ya 2 juta itu tetap dikeluarkan, dibayarkan, benar. Itu biaya tetap. Nah kalau biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah, tergantung produksinya itu kayak gimana. Kalau lagi tinggi ya berarti variabel biaya variabelnya juga akan tinggi. ya. Nah, yang ini variabel cost. Gampang. Dari rumusnya saja variabel cost tinggal total cost-nya dikurangi fixed cost. Ya. Tadi kan kalau PC sama dengan PC plus FC. Nah, sekarang PC-nya yang dicari, tinggal dikurangin aja PC-nya dikurangi CP. seperti itu ya. Gampang ya. Rumusnya makanya tadi SBB-nya juga tambah kurang lagi. Nah, itu total cost ini. Nah, kalau yang ini biaya rata-rata. Kuncinya lihat setelah angka A itu apa? FC atau PC. Kalau F ya fixed cost, berarti nanti yang dibagi itu adalah fixed cost-nya dibagi quantity atau produk yang diproduksi. Gitu. Tapi kalau V ya berarti variabelnya yang dibagi sama quantity. Gitu. Ya. Nanti kita coba di dalam soal ya. Ini biaya variabel rata-rata. Oke, kalau biaya total rata-rata ya udah tinggal ATC ya. Berarti biaya totalnya dibagi sama kuantiti. Nah, kalau ini biaya produksi jangka panjang. Ada biaya rata-rata jangka panjang sama biaya marginal. Ya, bedanya apa? Kalau biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost itu biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Jadi LTC dibagi ya quantity. Kemudian biaya marginal. Kalau biaya marginal itu adalah biaya tambahan. Jadi maksudnya biaya tambahan seperti ini. Misalnya awalnya itu adalah 100 pieces yang diproduksi. Kalau ada tambahan produk, nah misalnya 5 atau 10 produk itu biaya marginal yang harus kita hitung itu berapa? Jadi biaya tambahan. Rumusnya itu delta LTC dibagi delta Q. Delta itu adalah perubahan. Jadi produk awalnya tadi berapa? Yang 100. Kemudian ada penambahan 10, 110 berarti perubahannya ada berapa? 10. Seperti itu ya. Oke. Sekarang tentang langkah-langkah menghitung biaya produksi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan asumsi dasar perhitungan. Maksudnya apa tentukan asumsi dasar perhitungan? Jadi pada saat kalian bikin produk ya, ditentuin tuh asumsi dasar perhitungan untuk setiap komponen atau unsur-unsur biaya yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian skala produksinya. Skala produksi itu kamu mau memproduksinya yang secara kayak besar-besaran atau kecil-kecilan. Skalanya rumah tangga atau misalnya kayak PT itu skala. Ya. Kemudian siklus produksinya seperti apa?
yang mau terus menerus, ya, atau misalnya 2 minggu sekali, ya, atau sistem PO, siklusnya seperti apa? Jadi ditentukan. Kemudian struktur biayanya, perhitungan proyeksi laba, yang tadi kamu ngeluarin uang berapa, proyeksi laba yang mau kamu dapetin itu berapa, ya. Tentukan juga proyeksi arus kasnya. Dan yang terakhir, uji dengan beberapa indikator finansial. Nah, itu adalah langkah-langkah dari menghitung biaya produksi. Nah, oke. Untuk sekarang, gitu ya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya. Ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi nanti kalian menghitung 1 sampai dengan 4. Nanti kelompok yang menyebutkan angka 1 berkumpul dengan teman yang lainnya, yang kedua juga sama nomor 2, yang 3 dan yang 4 juga sama dengan nomor yang sama. Gitu ya. So, sekarang hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. So, silakan kumpul sama temannya. Ya. di mana nih? Iya di sini aja. Sudah kumpul sama teman kelompoknya? Oke, Ibu minta perhatiannya. Ibu akan bagi LKPD-nya, ya, yang pertama. Terus yang kedua, Ibu beri waktu sekitar 7 menit untuk kalian menganalisis video yang tadi Ibu kasih. Ya, nanti dikasih 7 menit. Ya, kalian buka HP untuk melihat video. Ya, setelah lihat video, kalian kerjakan, ya, LKPD yang Ibu bagikan. Diskusikan sama teman kelompoknya. Setelah selesai, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 nanti maju untuk menjawab nomor 1, ya. Yang kelompok 2 menjawab nomor 2 dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, sok silakan kerjakan. Ini empat. Tiga berapa? Ada. Sudah pas, Bu. Sudah pas. Sudah pas. Sok silakan dikerjakan. Untuk melihat video, Ibu kasih waktu 7 menit, ya, menyelesaikan tugasnya. Itu Ibu kasih waktu 30 menit. Iya. Nanti ya.
arah mana? Oh, berarti untuk nomor 2 itu dijodohkan apa dicari rumus, Bu? Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ya. Ya. Nah, di sini kan ada rumus ya. Ininya rumus apa nih? Average total cost, average fixed cost. Jadi misalnya gini, AFC, average fixed cost itu ya, itu rumusnya yang mana? Tinggal kalian kasih tanda panah gitu ya. Jadi ya seperti menjodohkan. Terima kasih, Bu. Oke. Videonya sudah dilihat ya?
Ingat ya, ATC. Rumusnya. Kalau yang ada sebanyak A, ya tinggal gini aja TC dibagi C dibagi karena dia rata-rata. Biar kan jadi nanti kan waktu ujian SBK ya. Kalau yang ada di kalau yang gua kan gini, ini patokannya ya yang PC. Kalau PC kan total cost. Jadi biaya itu kan ada sama kalau dari FC udah PC-nya dikurangi PC. Kalau dari PC, PC-nya tinggal dikurangi kan? Jadi ya waktunya masih lama. Next, rata-rata.
Oh, ya. Jawabannya. Apa sih? Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekitar 10 menit lagi. Siap-siap kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, nanti kelompok 1 jawab yang pertanyaan dari nomor 1. Boleh perwakilan aja dari 4 orang yang lagi 2 aja. 2 aja. Oh, ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan siapa yang
Maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa saja unsur dan jenis dari gaya produksi dan barang dan jasa. Unsur biaya produksi meliputi bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan jadi bahan baku bahan potong penolong pada kerja dari tenaga kerja pulih hingga direktur menyusun peralatan produksi uang modal sewa biaya penunjang seperti biaya angkut biaya edukasi kendaraan biaya listrik biaya keamanan dan asuransi biaya dasar pemasaran seperti biaya iklan dan pajak. Jenis biaya produksi. 1. Biaya eksplisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai dan semua input yang dibutuhkan untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. 2. Biaya implisit. Biaya implisit disebut juga imputed cost. Ongkos tersembunyi ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Oke. Jangan dulu ya. Jadi pertanyaan untuk nomor 1 yang ditanyakan adalah unsur-unsur biaya. Nah, kira-kira kalau dihubungkan sama video, ya. Kalau kita memproduksi suatu barangnya tadi apa? Kaos ya. Nah, unsur-unsur dari biaya membuat kaos itu kira-kira apa aja? Yang tadi kan sudah disebutkan nih sama kelompok 1 ya. Unsur-unsur biaya kan ada bahan baku, Bahan dasar, tenaga kerja, direktur, penyusutan peralatan, uang, modal, dan lain-lain. Kira-kira ya kalau untuk bikin kaos gitu ya, unsur-unsur biaya yang muncul tuh biaya yang mana aja? Peralatan, boleh. Terus sebelum peralatan apa dulu? Modal sama bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya, kain itu baju ya. Kalau di video tuh baju udah jadi kaos satuan gitu. Itu jadi bahan bakunya dia. Apalagi bahan baku. Terus tadi alat ya, alat beroperasi sablon. Terus apa lagi? Uang sewa ya. Kalau misalnya kita apa ya namanya? Kalau tokonya apa? Outletnya memang sewa gitu ya. Ya jadi biaya unsur-unsur biaya ini pasti akan muncul gitu ya. Mau apapun kalian usahanya gitu ya. Oke, kemudian tadi jenis-jenis biaya produksi ada biaya eksplisit sama implisit. Bedanya kalau eksplisit udah jelas ya biaya yang dikeluarkannya. Kalau misalnya yang implisit itu apa ya? Masih ngira-ngira susah untuk ditafsirkan gitu. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Boleh ditunjukkan bagannya ya teman-teman. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa yang sudah kelompok kami diskusikan. Untuk nomor 2 itu soalnya tentukanlah macam-macam biaya produksi menurut jangka waktu produksi. Di bawah ini sesuai dengan rumus perhitungannya. Untuk menentukan biaya total cost, yaitu fixed cost ditambah variable cost. Untuk menentukan fixed cost, yaitu total cost dikurangi variable cost. Dan untuk menentukan biaya fixed cost, yaitu total cost dikurangi fixed cost. Dan untuk menentukan average variable fixed cost, yaitu total cost fixed cost dibagi quantity. Untuk menentukan average variable cost itu caranya dengan variable cost dibagi quantity. Dan untuk menentukan average total cost yaitu total cost dibagi quantity. Boleh ditunjukkan ininya? Lainnya. Sok dijelasin untuk yang pertama ATC. ATC itu pasangannya mana? Yang paling bawah itu total cost dibagi quantity. Coba dicek sama kaliannya. ATC, average total cost. Berarti TC-nya dibagi quantity. Berarti benar ya jawabannya yang paling bawah. Itu untuk ATC. Kemudian yang AFC, didengar bagian kalian. Average fixed cost. Jadi rumusnya tinggal fixed cost dibagi quantity. Itu yang mana? 3 dari bawah. Ya. Sudah betul belum yang lainnya? Betul. Oke. Kemudian untuk TC. TC total cost. Rumusnya adalah Cost plus variable cost. ya, fixed cost ditambah variable cost. Oke. Jadi yang mana nih? Oh, paling atas ya. Sudah betul? Betul. Kemudian F C ya. Yang mana nih? Yang PC. PC itu rumusnya adalah total cost dikurangi Variable cost. PC. Jadi total cost dikurangi fixed cost. 3 dari atas ya. Terus selanjutnya average fixed cost. Average variable cost. Jadi variable cost dibagi quantity. Ya. Oke, udah betul semua? Ya, Oke. Lanjut untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan dikerjakan di akan tulis perhitungannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ini mengisi kolom biaya-biaya perhitungan. Yes. Baik. Selamat
Coba Ki kasih tahu ke temennya cara hitungnya Ki. Untuk PC itu features ditambah variable cost dan kalau reference features itu feature dibagi key quantity maksud saya. Nah kalau untuk reference variable cost itu ada features dibagi quantity dan sama ada reference total cost itu ada total cost dibagi saya simpulkan. Terima kasih. Oke, ya. Duduk dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Jadi, untuk soal nomor 3, gitu ya. Ini tabel yang ada disediakan sampai sini ya. Di sini nih. Nomor, quantity, fixed cost, variable cost. Ya. Ibu mau coba quantity itu apa quantity? Nah, ya betul. Unit yang diproduksi. Kalau FC apa FC? Ya, fixed cost atau biaya? Kalau VC? Variable cost. Nah, sedikit memudahkan kita nih buat itu TC. TC rumusnya adalah C ditambah VC. Oke. Untuk yang pertama, FC untuk nomor 1. FC-nya berapa? 2000. Ditambah VC-nya 1000. Jadi total cost-nya adalah 3000. Oke. Untuk tabel yang kedua, FC-nya berapa? 2000. Ditambah 500. sama dengan 3000. Gampang ya? Sampai dengan bawah. Tinggal ditambahkan saja fixed cost-nya sama variable cost-nya. Ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, AFC atau apa? AFC itu? Average fixed cost. Nah, average itu rata. Jadi gampangnya kalau mau cari rata-rata fixed cost-nya, ya tinggal fixed cost dibagi quantity. Ya, tuh dipermudah ya sama Kiki. Ya, fixed cost dibagi quantity. Fixed cost-nya berapa untuk nomor 1? Danu berapa Dan? Fixed cost-nya berapa? Berapa Dan? 2000. Quantity-nya? Quantity-nya berapa? 50. Ya, jadi 2000 dibagi 50. Caranya gimana? Coret dulu. Coret berapa? Nolnya ya? Oke. Jadi tinggal 200 dibagi 200 dibagi 5 berapa? 4. 400. 4. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Adik. Ya, adik. Fixed cost untuk nomor 2 berapa? 200. Ayo, tunjuk yang mana? Oke. Fixed cost untuk nomor 2 berapa deh? 2000. 2000. Oke. Kuantitinya? 100. Nah, ini 100 ya. Caranya gimana deh? Nolnya dicoret berapa? 2. Jadi 20 dibagi 1. berapa deh? 20. 20. Bener nggak? Betul ya? Oke, satu lagi. Apa nih satu lagi? Rahmana biar ngantuk. Rahmana nomor 3. FC-nya berapa? 2000. Tuh, kenapa FC selalu 2000? Tetap bukan Nah, karena biaya. tetap. Untuk
Kuantitinya berapa? 200. Gimana Ramana nolnya bilangin berapa? Yuk. Nah, oke. 20 dibagi 2. 20 dibagi 2. Nah. Ayo, makanya antum 20 dibagi 2. 10. Ya. Nah, itu rumus untuk rata-rata fixed cost. Nah, sekarang rata-rata variable cost-nya. Ya, tadi Ibu bilang kalau rata-rata ya average, jadi dia tidak dianggap dulu tinggal VC dibagi P. Oh ya, VC dibagi I. Oke. Vicky. VC-nya untuk kolom 1 berapa Vicky? 1000. Oke, 1000. Ya. Terus kuantitinya 50. 50. Oke, bicara berapa? 1, 2. Jadi 100 dibagi 5 berapa? 20. Enggak usah pakai tetekan, kan gampang. Ya. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Gara-gara pada magang, jadi ibu lupa gitu ya. Oke, sekarang untuk PC nomor 2 itu berapa? 1500. 1500. Kuantitinya 100. Nolnya yang bilang berapa? 2. 2 atas dan jadi berapa? 15. 15. Jangan jenius dalam musik ya. Satu lagi. Ya, satu laginya siapa nih? Oh ya, Rido masuk banget ya. Ini dia, ada bintang ya. Oke. Rido nomor berapa? 3 ya? 3 PC-nya berapa dok? 4000. 4.000. Mana bener enggak 4.000? Itu 9 apa? Oke, betul. 4.000 ya. Oke. Kuantitinya berapa? 200. 200. Oke, yang bilangin berapa? 3 apa 2? Apa 5 apa 10? 2. 2 ini aja. 0. 0-nya 2. Ya, atasnya enggak. Soalnya juga Bu, 0-nya 2. Jadi 40 dibagi 2. 20. 2. Gampang ya? Iya berapa? Oke, gampang. Nah, itu tadi rumus dari ATC. Sekarang rumus dari ATC. Hanya diabaikan dulu. ATC dibagi I. Oke, total cost ya. Coba ini Eko ini namanya. Oh, yang nomor 1. DC-nya berapa kok? 3.000. Kuantitinya 50. Nolnya yang di bawah berapa? Ini aja. Oke, berarti 300 dibagi berapa? 60. Oke ya. Oke, satu lagi aja. Rumus apa nih? Dandi Bu. Oh, ini. Jadi, nomor 2. TC-nya berapa? 500. Oke, 3.500. Terus, kuantitinya? 100. 100 kan gampang banget. Oke, kalian di bawah berapa? 2. Tas bawah ya. Jadi, tinggal 30. Oke, jadi perhitungannya mudah ya. Jadi pada saat kita memproduksi kalian tetapkan tuh fixed cost-nya berapa. Jadi gini, ini terkadang kan kalau misalnya di dalam usaha
fixed cost itu nggak cuma satu unsur ya. Nah, ada beberapa unsur. Jadi kadang-kadang pada saat kita baca materi gitu ya, ada sih total fixed cost gitu misalnya. Karena apa? Biaya tetap itu ada beberapa, makanya ditotalin dulu. Gitu. Ya, ada biaya tenaga kerja, biaya sewa. Nah, si fixed cost itu ditotalin dulu. Makanya kadang kalau misalnya di soal ataupun misalnya di materi itu ada total fixed cost. Artinya, aplikasinya biaya tetap itu enggak hanya satu. Gitu ya. Paham? Oke. Sekarang tinggal nomor 4 ya. Nomor 4 itu siapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 4 itu. Oke, Judo. Nah, Judo itu berdasarkan ini ya, video ya. Ya, kalau teman-teman nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang soalnya coba analisis biaya produksi kaos yang ditayangkan pada video, biaya apa saja yang keluar dalam proses produksi kaos tersebut. Yang pertama itu kaos yang harganya 30.000 Sebagai bahan baku. Untuk yang kedua itu jasa kostum sebesar 15.000. Yang ketiga itu label sebesar 5.000. Selanjutnya packing sebesar 15.000 dan stiker sebesar 15.000. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan untuk kuliah itu 80.000. Udah? Oke. Oke. Tepuk tangan dulu deh buat kamu. Oke, silakan duduk dulu ya. Duduk dulu. Jadi nomor 4 itu ya, yang tadi Ibu instruksikan kalian untuk melihat video ya. Jadi di video itu dimunculkan masalah benar apa enggak sih kita mau memproduksi barang itu hanya mengeluarkan uang di bawah 100.000 ya, itu bisa apa enggak gitu ya untuk memproduksi suatu kaos. Nah, ternyata di video itu bisa ya. Kalian menganalisis tuh tadi kata kelompoknya Rido dan Alvin bahwa yang di bawah 100.000 itu terdiri dari biaya-biaya. Yang pertama itu adalah biaya untuk membeli kaosnya ya, kaos polosnya gitu, sebagai bahan baku. Katanya kaos polosnya itu bisa beli di marketplace harga 30.000 satuannya. Kemudian jasa custom. Jasa custom itu apa? Nah, betul. Jadi desain tulisannya ya, yang tadinya kaosnya polos, dia punya nilai jual gitu. Dia pakai jasa custom. Ya. Biar menarik. Terus dilihat lagi pangsa pasarnya siapa, gitu kan. Nah, ternyata jasa custom itu memakan biaya sebesar 15.000 itu sebagai biaya nolong. Kemudian ada biaya lagi, yaitu biaya label. Label itu yang di belakang ya, yang di belakang. Itu juga bisa membuat nilai jualnya lebih tinggi, gitu ya. Apalagi kalau misalnya labelnya sudah punya nama. Ternyata biaya label murah juga gitu ya, sebesar 5.000. Azan ya. Azan dulu sih.
Dijeda dulu. Lanjut. Bentar lagi ya. Nanti dijeda dulu. Azan. Oke, ada azan. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, biaya yang selanjutnya yang keluar itu adalah biaya packing. Ya, biaya packing. Jadi kalau di video itu packingnya pakai kardus apa? Kardus buat pizza tuh. Ya. Nah, katanya harganya sekitar 15.000. Ditambah juga stiker. Ya, 15.000. Tapi untuk yang stiker sama label 5.000 dan 15.000 itu ternyata dia nggak dapat satu tapi banyak. Kita diperhitungkan masuknya ke situ saja 5.000 dan 15.000. Jadi untuk membuat satu kaos custom itu memakan biaya atau menghabiskan biaya produksi sebesar 80.000 ya. Jadi ini barangkali kalian ada yang mau coba-coba itu tips and tricksnya ya ada di video yang dibagikan ya. Itu untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 5 karena tidak ada kelompok 5-nya mungkin ya, dibahas bareng-bareng. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan siklus dan skala produksi? Oke, langsung Ibu jawab saja ya. Pertanyaannya siklus dan skala produksi. Oke. Siklus sama skala produksi yang tadi ya sudah dijelaskan bahwa kalau skala itu usaha kalian ya skalanya mau besar atau kecil. Mau skala rumah tangga atau skalanya ya seperti pabrik ya otomatis apa? Biaya produksinya juga pasti akan berbeda. Ya lebih besar mana? Skala industri apa yang skala seperti pabrik? Pabrik ya dari mesin juga pasti beda, jumlah produksi sekali produksi juga pasti beda,
jumlah karyawan juga beda. Mungkin kalau di usaha industri 2 orang 3 orang misalnya cukup gitu. Ya. Kalau misalnya di pabrik enggak gitu ya. Makanya kan ada sisipan. Jadi kalian skala produksinya seperti apa? Ya, semakin besar skala produksinya, biaya produksi itu makin besar. Peluang untuk mendapatkan labanya juga besar. Terus kalah sama apa satunya? Siklus. Untuk siklus ya tadi siklus produksinya seperti apa? Apakah rutin misalnya seperti yang di pabrik tiap hari memproduksi gitu ya? Atau misalnya ada kan yang orang usaha sistemnya itu PO, dia memproduksi kalau misalnya ada pesanan, itu siklusnya gitu. Ya, jadi atau kalau misalnya kayak apa ya? Kayak hasil laut atau hasil bumi itu kan ada siklusnya ya. Panennya nggak tiap hari, gitu ya. Ada berapa bulan sekali itu namanya siklus. Bisa dipahami? Oke. Terakhir nomor 5. Pertanyaannya apa? Ada yang bisa bantu ibu buat menyebutkan pertanyaannya? Ya, nomor 5, setelah membaca materi dan mengamati video, coba kelompokkannya menganalisis bagaimana peranan biaya produksi dalam sebuah perusahaan. Oke, sebelum ibu jawab, ada yang bisa jawab nggak peranan biaya produksi? Ya, peranan. Apa peranan biaya produksi terhadap perusahaan? Ada yang tahu? Peranannya? Ayo, Rahman. Ayo ada. Minta Karim. Nah, semakin tinggi biaya produksi, semakin rendah laba yang akan diperoleh. Lalu, biaya produksi sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam laporan keuangan. Oke. Ya, kelas dulu buat Dinda ya. Itu pertanyaan penutup tuh. Peranan biaya produksi. Jadi benar ya, semakin tinggi biaya produksi itu biasanya itu menyebabkan laba yang bakalan kita dapat itu akan semakin labanya ya semakin kecil. Makanya kenapa harus ada biaya apa namanya perhitungan biaya produksi yang tadi di awal. Jangan boros gitu ya. Kita harus bisa menentukan dan mengendalikan. Kemudian biaya produksi itu sangat penting bagi perusahaan terutama dalam laporan keuangan. Kesehatan sebuah usaha bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, salah satu yang dicatat dalam laporan keuangan itu adalah tentang biaya produksinya. Jadi itu penting, gitu ya, biaya produksinya. Oke, materi sudah dijelaskan, permasalahan sudah dikuak dan sudah dibahas. Sekarang yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, disimpulkan. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Alvin, silakan Alvin. Apa kesimpulannya? Kesimpulan untuk pembelajaran ini adalah biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan dalam barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Semua faktor-faktor yang produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Oke, lengkap banget ya untuk biaya produksi. Artinya sedikit apa ya, Ibu simpulkan tadi adanya pengorbanan yang dikeluarkan gitu ya. Pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membuat suatu barang atau produk. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Dan juga Bu menunjukkan biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Ada bahan baku, bahan atau bahan dasar, termasuk bahan setengah jadi, bahan-bahan membantu atau penolong, bukan tenaga kerja dari tenaga kerja, kuli hingga direktur. Penyusutan peralatan produksi, uang modal, sewa, biaya penunjang seperti
dari angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, dan biaya listrik. Adapun biaya keamanan dan asuransi, biaya pemasaran seperti biaya iklan dan pajak. Terima kasih. Terima kasih Kiki. Aplaus dulu buat Kiki. Kesimpulan yang disebutkan sama Kiki itu ini ya, dari unsur-unsur biaya produksi. Udah lengkap banget tadi disebutkan unsur-unsurnya. Oke, terakhir setelah disimpulkan, mari kita merefleksikan gitu ya. Merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Merefleksikan itu apa sih? Yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Ayo, ada yang mau merefleksikan diri ya? Saya senang mempelajari biaya produksi dan juga dapat menambah pengetahuan baru dan juga bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika saya membuat barang. Oke, jadi senang tahu gitu ya, ada pengetahuan baru tentang biaya produksi. Apalagi tukang dagang ya, dagang gitu ya. Jadi ya kita mengeluarkan uang berapa, memproyeksikan labanya mau berapa gitu ya, biar ya usahanya semakin terhitung gitu ya. Ya ada lagi yang mau merefleksikan diri? Apa kira-kira yang dirasain setelah pembelajaran ini? Ya. Saya agak pede sama hitung-hitung. Oh, keder sama itu kan. Selain Kiki, ada lagi yang masih keder? Bingung? Masih apa udah semua? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau semuanya bisa ya, nanti Ibu kasih PR tentang biaya produksi untuk perhitungannya. Ya karena ini untuk melatih gitu ya. Melatih perhitungan dasar matematikanya gitu. Kemudian sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, ya, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya itu masih tentang biaya produksi, ya, masih tentang biaya produksi. Hanya saja nanti kalian buat produknya. Kalau tadi kan permasalahannya Ibu kasih contoh ya. Orang usaha bikin kaos, kalian analisis biaya yang muncul dari pembuatan kaos itu apa aja. Nah, kalau untuk pertemuan selanjutnya, itu nanti kalian dari rumah sama kelompok kalian bawa produknya, memproduksi, bikin produknya. Dari produk yang kalian buat, nanti kalian hitung biaya yang keluar itu biaya apa saja sama berapa biaya yang dikeluarkan. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti disiapkan, dipikirkan produknya apa, gitu ya. Kemudian nanti dihitung biaya produksinya. Bisa dipahami untuk pertemuan selanjutnya? Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan, aku mengajak untuk yang bikin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih banyak perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh. Oke, selanjutnya. Silakan ditulis. Berapa hasilnya? Tujuh. Oh, ragu-ragu. Sok silakan ditulis. Mangkonan. Apa saja?
unsur dari biaya. Jadi, ya kalau misalnya kita mau membuat suatu produk, barang gitu ya, unsur-unsur ini nih pasti ada. Oke, itu apa ya, sulit gitu. Apa? Sebenarnya kalau barang itu produknya bisa dilihat dan manfaatnya bisa dirasakan. Kalau buat jasa itu produknya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya bisa dirasakan. Oke, ya terima kasih buat Ako untuk jawabannya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Ako, bedanya barang sama jasa. Kalau barang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya. Itu ya. Ini meja bisa dilihat? Bisa.